Dato, apa kabar Dato? Baik, baik, siap. Apa kabar, Bos? Baik bos, kita mau ini nih mau bahas Mahfud yang lagi rame. Katanya Nah, Mahfud itu pergi tidak mempengaruhi elektoral. Kemudian yang kedua, Mahfud itu nggak ngaruh. Ini kata siapa namanya ini wakil menterinya tenaga kerja ya, nah, Ferry ya, dia bilang gitu. nah. Kemudian sudah dibantah juga oleh satu lagi nih Nusron Wahid bahwa kabinet biasa-biasa aja, tenang-tenang saja, tidak ada masalah gitu loh. Nah, kita bahas awal soal Mahfud ini. Dato melihat pengunduran diri Mahfud ini seperti apa, Dato? Mundurnya Mahfud. Jadi artinya itu juga menjelaskan bahwa PDIP punya positioning kampanye berseberangan dengan penguasa atau tidak menjual prestasi incumbent. Begitu kan? Iya, Kalau Bro lihat sebelumnya, sebelum sebelum kemunduran diri ini kan ada ada petisi 100 ya diterima oleh Menko Polhukam di kantornya. betul, betul. Walaupun dia mengatakan pintunya bukan di sini, tapi dia terima kan. Iya, Dia ya. mengatakan saya tidak bisa memprosesnya, Anda mesti ke MPR. Tapi dia terima itu orang gitu. Iya, Itu tapi kan dengan sedih. iya, dengan dia menerima itu kan sinyal juga buat istana yang mungkin istananya juga terganggu mungkin Dato Ya, ya. jadi artinya eh, dia mengirim sinyal bahwa ini kelihatannya tidak mungkin ini. Titik rekonsiliasi makin jauh. Lalu yang mereka tempuh ya seperti sekarang itu mereka Mahfud mundur. Bahwa ada polemik mengenai tidak berpengaruh kepada kabinet, tidak berpengaruh kepada elektoral. Elektoral. Ini agak sulit mengukurnya. Yang bisa kita ikuti adalah setelah Mahfud mundur pada hari yang sama itu Deputi 5 KSP Jaleswari Pramodawardhani juga mengundurkan diri. Dia bukan menteri, tapi apa yang dua hal yang menarik dari pengunduran diri Mahfud dan Jaleswari itu adalah mereka mengatakan bahwa mereka secara moral tidak lagi pantas ada di dalam, ya kan? Hmm. Jadi ya mereka Maksudnya di dalam ini ya, dalam di pemerintah. oke. Artinya kalau Jalswari yang jelas statementnya adalah dia nggak mau jadi beban Pak Jokowi. Tapi kalau saya baca terusannya komentar itu, pengertian beban itu kita berbeda visi mengenai apa, mengenai etika. Begitu. Nah, saya malah membacanya bukan sekedar moral. Jangan-jangan Mahfud sedang mengulangi, mengkonfirmasi apa yang pernah dia katakan beberapa waktu lalu di sebuah stasiun televisi. Bahwa sebetulnya urusan pemberhentian presiden itu nggak usah pakai prosedur juga bisa. Kalau masyarakat sudah tidak percaya ya mundur, begitu kan? Saya Dia kira itu mengatakan juga itu. pesannya begitu. Nah, jadi saya ingin mengatakan jangan-jangan Mahfud mengatakan saya tidak percaya lagi. Maka mundur itu saya lakukan duluan begitu. Kita tidak tahu ya. Ya, dan dia Jadi juga tidak mau punya beban moral sesuai dengan pernyataan dia yang lama. Dan itu ya, memberikan pesan kepada publik, saya saja sebagai Menko Polkam sudah tidak percaya lagi dengan presiden ini, bukan karena dia tidak nyaman di dalam. ya itu maksudnya. Memang adalah baik kalau menurut saya ya sejujurnya mereka-mereka yang berseberangan yang masih ada di kabinet ya segera mundur lah. Jangan juga jadi banci ya dalam konteks itu. Gitu. Yang lain tidak termasuk juga mungkin ada menteri-menterinya Caimin kan. Tadi pagi saya lihat video bahwa Hmm. ada pernyataan Hasto terkait dengan keluh kesah seorang Risma yang mengatakan, ini cerita dari mulut ke mulut nih, Iya, iya, yang iya. gue dengarkan tadi pagi di sebuah YouTube. Ternyata Hmm. Risma menceritakan kepada Hasto, suasana di dalam rapat kabinet itu sudah tidak nyaman. Sudah tidak seperti rapat-rapat kabinet sebelumnya. Hmm. Jadi kalau gue punya video beberapa waktu, 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa telah terjadi sebuah pemberontakan ala kaum petani di dalam tubuh Pemerintahan, kabinet. pemerintahan kabinet itu artinya terkonfirmasi Dato. Nah, Situasi menteri nggak dari nyaman itu saya lain. juga mendengar dari beberapa sumber yang lain di apa namanya di Sekap di mana memang sudah begitu. Bahkan katanya biasanya presiden itu kalau ada selesai acara makan siang ngobrol sekarang nggak lagi dengan staf-staf itu nggak lagi staf-staf yang berbeda lah Ya, sudah nggak kecuali lagi. dan mungkin kecuali dengan Pratikno dia masih makan terus. Ya, jadi
Saya melihatnya sih tidak berdiri sendiri ya. Artinya pengunduran diri Mahfud ini juga apa namanya direspon dalam bahasa yang berbeda. Yang direspon itu sebetulnya ketidakpuasan kepada presiden, lah ya. Misalnya dengan kemarin keluar petisi Bulak Sumur, ya kan? Ya, dari Jogja ya. Dari Jogja itu kampus sudah mulai mengeluarkan pernyataan. Bulak Sumur itu Gajah Mada bukan? Iya, iya, Tempat di mana ijazah Jokowi dipersoalkan. iya, Kemudian ada rektor yang beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Jokowi benar alumninya, tapi sampai hari ini tidak ada ijazah yang bisa diperlihatkan. iya, Jadi artinya menurut saya deposito politik Pak Jokowi ini makin lama makin habis, Bos. iya. Terkuras ya. Sosial kapitalnya tergerus. Iya, jadi Mahfud hanya triggering factor, salah satu. Masih akan ada banyak triggering factor yang lain. Jadi oposisi ini bisa memaintain banyak sekali isu, ya kan? Yang Iya, dihadapkan kepada incumbent atau penerusnya, ya kan? iya, Banyak sekali isu. Di sisi lain, jualan incumbent ini sudah mulai kebaca, sudah mulai kebaca rundownnya gitu lah. Uh, iya. ya joget-joget, bagi-bagi sembako, bagi susu, macam-macam, udah. Tapi konten nggak ada, kontennya nggak ada. Dia sibuk mengcounter apa namanya kampanye orang. Yang lain mengkapitalisasi dukungan, dia nggak. Dia sibuk mendenial. Iya. Jadi secara perang opini sebetulnya agak keteteran 02. Politik itu kan soal memperkenalkan gagasan, merespon, mendukung, mencintai, dan menggerakkan begitu kan. Itu Iya, speednya relatif aja. iya, Ada yang lama, ada yang cepat. Di Tunisia kurang dari sebulan itu, iya. ya kan? Dan Dan kasusnya pun makin tidak ke sini terduga. akselerasinya semakin kuat, Nah makin itu cepat. dia. Jadi ya jadi kalau kembali ke soal apakah kemunduran Mahfud berpengaruh atau tidak, menurut saya Berpengaruh, berpengaruh. Tapi the berpengaruh one ya. and only bukan. Tapi dia bukan satu-satunya gitu. Adalah lebih besar dampaknya kalau omongan Faisal Basri kita kutip, ya menteri-menteri non partai seperti Sri Mulyani yang dikabarkan kemundur. Nah, kalau itu pengaruhnya langsung ke jantung kekuasaan hari ini. Tapi itu belum. Tapi kita tidak tahu besok lusa kan. Nah, sekarang ini, Dato, kira-kira dengan sikapnya Pak Mahfud mundur ini kan sebenarnya memperkuat positioning kelompok perubahan. Ya. Nah, kira-kira Ya, menurut ya. Dato gimana nih? Itu soal yang berbeda ya. Memang kemunduran Mahfud menguntungkan nomor satu dalam pengertian positioning. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari isu sebetulnya hanya dua isu yang kontras, yang pro pemerintah hari ini dan kontra itu aja. Ya, Tadinya kan sebetulnya pasangan Pak Mahfud, Pak Ganjar ini kan sebenarnya pro pemerintah, tapi di ya, tengah jalan pecah kongsi, ya kan? Jadi secara positioning orang mau cari yang otentik ya nomor satu, yang sejak dari awal punya sikap kritis atas rezim yang sekarang. Tapi kalau nomor nomor tiga kan eksidental gitu. Karena kecelakaan dia harus memilih jalan itu. Tapi jangan lupa juga, walaupun kecelakaan, jualan itu dimakan kan sama pendukung. oh ya, ya, Lebih ya. lebih dimakan daripada jualan ke pemerintah. Kalau bro ingat kejadian 2 hari lalu ya di Gunung Kidul kan, di mana Pak Jokowi datang orang bikin spanduk selamat datang Pak Jokowi, tapi kami sudah apa? Sudah cerdas ya. Kami memilih Ganjar. Iya, iya. Itu kan kandang-kandang PDIP kan. Artinya jualan ini lebih dimakan pasar, jualan perubahan daripada jualan pemerintah. Kalau enggak kan nggak mungkin mereka berani juga mau di situ karena posisinya nggak ada lagi. Iya. Nah, tinggal beradunya adalah loyalitas PDIP seberapa besar ya memang bisa di capture oleh nomor tiga dengan jualan itu. Karena jualan yang asli yang lebih awal tentang perubahan itu ada di 01, di Anies dan Caimin. Mereka sudah firm kemana-mana, tagline-nya sudah itu.